Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Ria Nur Fajria dengan rekan saya Irfan Anugrah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan hukum pidana. Hukum pidana Islam atau jinayah merupakan salah satu cabang dari syariat Islam yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan atau jarimah dan menetapkan sanksi atau hukuman tertentu terhadap pelakunya. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Dalam hukum pidana Islam, penerapan hukuman bersifat komprehensif karena tidak hanya melihat aspek lahiriah atau perbuatan, tapi juga aspek batiniah atau niat pelaku. Dengan demikian, hukum pidana Islam memadukan unsur spiritual, moral, dan sosial dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Adapun dasar dan tujuan penerapan hukum pidana Islam. Tujuan utama dari penerapan hukum pidana dalam Islam adalah yaitu untuk menegakkan keadilan, menjaga hak-hak individu dan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari kemaksiatan dan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip Maqasid al-Syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok. Yang pertama agama atau adin, yaitu menjaga keyakinan dan praktik keagamaan seseorang. Ini mencakup pemeliharaan akidah, ibadah, dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada jiwa atau an-nafs, yaitu melindungi kelangsungan hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, serta perlindungan dari bahaya yang mengancam jiwa. Yang ketiga ada akal, yaitu menjaga kemampuan berpikir dan bernalar. Ini mencakup pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta larangan segala sesuatu yang merusak akal seperti narkoba. Yang keempat ada harta atau amal, yaitu melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh secara halal. Ini mencakup larangan mencuri, merampok, dan praktik-praktik ekonomi yang tidak adil. Yang terakhir ada keturunan atau an-nasl, yaitu memelihara kelangsungan keturunan manusia melalui pernikahan yang sah dan menjaga hubungan keluarga. Ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak dan keluarga. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana Islam. Yang pertama ada prinsip legalitas atau asas at-tashri wal iqab. Tidak ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika telah dinyatakan secara tegas dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau telah ditetapkan melalui ijma dan qiyas. Kedua ada prinsip keadilan substantif. Hukum diberikan secara adil dan proporsional. Keadilan dalam Islam tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif atau memperhatikan niat, kondisi pelaku, dan situasi sosial. Yang ketiga ada rehabilitas atau prinsip rehabilitas atau edukatif. Hukuman bukan hanya untuk menyakiti pelaku, tetapi juga menyadarkan dan memperbaiki. Pelaku diberikan ruang untuk bertaubat, terutama dalam kasus takjir. Keempat, ada prinsip tidak ada hukuman jika ada keraguan atau syubhat. Dalam perkara hudud, jika terdapat keraguan, hukuman bisa dibatalkan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tolaklah hudud dengan syubhat. Dan yang terakhir ada prinsip keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia. Dalam hukum Islam ada kejahatan yang menyangkut hak Allah seperti zina atau minuman khamar, dan hak manusia seperti pencurian dan pembunuhan. Hak Allah bersifat umum yaitu tidak bisa dimaafkan, sedangkan hak manusia bisa dimaafkan oleh korban. Mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irfan. Lalu ada kategori dan jenis tindak pidana dalam Islam. Secara umum tindak pidana Islam, jarimah dalam hukum Islam dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama ada hudud, hukuman tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya sendiri, hudud adalah kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara tetap dalam Al-Quran dan hadis dan tidak boleh diubah. Tujuannya sendiri yakni untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan menjaga tatanan kehidupan. Lalu ada kisos dan diat, balasan setimpal dan ganti rugi. Kisos berarti pembalasan setimpal lektalionis, terutama untuk kasus pembunuhan atau penganiayaan. Diat sendiri adalah ganti rugi yang dibayarkan kepada keluarga korban apabila kisos tidak dilakukan. Jenis pembunuhan menurut Islam.
Yang pertama ada kesengajaan, al-am, lalu ada kisos, dibunuh, lalu ada semi sengaja, sibal, am, lalu ada tidak sengaja, hata, diat plus kaparat, puasa 2 bulan berturut-turut. Dasar hukum Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 179. Lalu ada Quran surat An-Nisa ayat 92. Lalu ya ada takzir ya. Takzir ini adalah hukuman dikresi hakim. Pengertiannya sendiri yakni kejahatan yang tidak termasuk hudud atau kisos yang bentuk dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Contohnya sendiri yakni perbuatan yang dikenal takzir yaitu seperti korupsi, suap, fitnah, pelecehan, penipuan, pelanggaran administrasi negara. Bentuk hukumannya sendiri bisa berupa teguran, denda, penjara, pengasingan, hukuman sosial, misalnya diasingkan dari komunitas. Lalu ada asas-asas dalam hukum pidana Islam. Yang pertama ada asas personalitas, pelaku dihukum atas perbuatannya sendiri. Yang kedua ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, harus ada niat dan tindakan nyata, unsur objektif dan subjektifnya. Yang ketiga ada asas keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia, menjaga keadilan spiritual dan sosial. Yang keempat ada asas kehati-hatian dalam pembuktian lebih ketat dibanding hukum positif, misal 4 saksi untuk zina gitu. Yang kelima ada asas pemaafan Islam, memberi ruang untuk memaafkan terutama dalam kisos dan ta'zir. Untuk sumber hukum pidana Islam sendiri yaitu yang pertama ada Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum pidana. Al-Quran memuat berbagai ayat yang menjelaskan tentang tindak pidana jarimah dan sanksi-sanksinya. Yang kedua ada as-sunnah atau lebih dikenal sebagai hadis ya, merupakan segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis menjelaskan berbagai tindak pidana dan sanksinya serta memberikan rincian terhadap ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama mujtahid, ahli hukum Islam mengenai sesuatu masalah hukum. Ijma menjadi sumber hukum ketika tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis atau untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap nas yang ada. Lalu yang keempat ada kias, analogi atau perbandingan suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan peristiwa lain yang ada nasnya. Untuk menetapkan hukuman kias digunakan ketika tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis serta tidak ada kesepakatan ulama atau ijma tadi ya. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, hukum pidana Islam adalah sistem yang holistik berdasarkan wahyu ilahi dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan umat. Untuk prinsip-prinsipnya sendiri dirancang untuk melindungi hak individu dan masyarakat serta menyeimbangkan antara aspek lahir dan batin, antara sanksi dunia dan akhirat. Meskipun beberapa bentuk hukumannya terlihat keras, namun pelaksanaan yang sangat hati-hati dan menekankan pada bukti yang kuat, niat pelaku serta ruang taubat dan pemaafan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.